DPC PDIP Lampung Tengah menggelar upacara dan baksos memperingati Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 2023. Dalam memperingati hari lahirnya Pancasila, DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan upacara bendera yang digelar di halaman kantor DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah pada Kamis 1 Juni 2023. Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Laporan Komandan Upacara pada upacara memasuki lapangan upacara. Dalam upacara tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto menjadi inspektur upacara yang memimpin langsung upacara tersebut. Dalam pidato amanat inspektur upacara, Lukman Joyo Sumarto menyampaikan pesan, dengan Pancasila NKRI bisa terhindar dari masalah-masalah radikalisme, konflik sosial, terorisme, dan perang saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih mendalami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai dari perumusan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan oleh Insinyur Soekarno pada Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dan rumusan final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 adalah jiwa besar para founding fathers, para ulama dan perjuangan kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara sehingga kita membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita. Namun kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mengalami tantangan. Kebinekaan kita sedang diuji. Saat ini ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebinekaan dan kesatuan kita. Saat ini ada sikap tidak toleran dan mengusung ideologi selain Pancasila. Masalah ini semakin mencemaskan tatkala diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggabungkan hoax alias berita bohong. Hadirin yang saya hormati, kita perlu belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme, dan perang saudara. Dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah tersebut. Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri. Dengan Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil, dan makmur di tengah kemajemukan. Oleh karena itu, saya mengajak peran aktif para kader partai, simpatisan, ulama, ustadz, pendeta, pastor, biksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi TNI dan Polri, serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila. Pemahaman dan pengamalan Pancasila
dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus terus ditingkatkan. Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Komitmen pemerintah untuk penguatan Pancasila sudah jelas dan sangat kuat. Berbagai upaya terus kita lakukan. Telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Bersama seluruh komponen bangsa, lembaga baru ini ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan program-program pembangunan, pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan berbagai program lainnya menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Hadirin yang saya hormati, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bahu-membahu menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila. Tidak ada pilihan lain kecuali seluruh anak bangsa menyatukan hati, pikiran dan tenaga untuk persatuan persaudaraan. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong royong dan toleran. Tidak ada pilihan lain kecuali kita menjadikan Indonesia bangsa yang adil, makmur, bermartabat di mata internasional. Namun demikian, kita juga harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah pasti bertindak tegas jika masih terdapat paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas sudah dilarang di bumi Indonesia. Saya juga berpesan kepada seluruh pengurus partai, anggota fraksi, pengurus anak cabang, pengurus ranting, badan dan sayap partai, dan simpatisan PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah untuk bahu-membahu bergotong royong memenangkan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden tahun 2024. Sebagaimana perintah Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Sebagai kader partai, kita harus tegak lurus oleh aturan partai dan perintah Ketua Umum. Sekali lagi, jaga perdamaian, jaga persatuan, dan jaga persaudaraan di antara kita. Mari kita saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran, dan saling membantu untuk kepentingan bangsa. Mari kita saling bahu-membahu, bergotong royong demi kemajuan Indonesia. Selamat Hari Lahir Pancasila. Kita Indonesia, kita Pancasila. Semua Anda Indonesia, semua Anda Pancasila. Saya Indonesia dan saya Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! Di tempat yang sama, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan pelantikan Ketua Ranting yang mengalami kekosongan jabatan dari 2 kecamatan, yaitu Ketua Ranting Kecamatan Adijaya dan Ketua Ranting Kecamatan Terbanggi Besar. Tahun 2023
Yang membuat pernyataan, sebut nama masing-masing. Lanjutkan kata-kata pelantikan. Dilanjutkan dengan kata-kata pelantikan. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 1 Juni tahun 2023, secara resmi saudara-saudara saya lantik sesuai dengan jabatan masing-masing. Bapak Ibu dan saudara sekalian, setelah pembacaan surat keputusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Ibu diminta untuk mengucapkan janji jabatan. Masing-masing sudah ada ya. Nanti kalau saya sebutkan sebagai ranting apa sebutkan ya. Kemudian juga kepada Bandiklat, nanti setelah ranting Bandiklat menyebutkan posisinya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Janji jabatan. Satu, bahwa saya untuk diangkat sebagai ranting terbagi besar Badan Pendidikan dan Latihan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah masa lanjut PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah masa bakti 2020-2025 akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDI Perjuangan, piagam dan program perjuangan PDI Perjuangan, dan segala ketentuan partai yang berlaku. Dua, bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan disiplin partai, serta akan senantiasa Dalam wawancaranya, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah fraksi Partai PDI Perjuangan Sumarsono berpesan kepada masyarakat untuk bersama menjaga Pancasila karena begitu pentingnya ideologi sebuah bangsa untuk kemajuan bangsa itu sendiri. Hari ini kebetulan hari kelahiran Pancasila 1 Juni 2023 yang diucapkan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 lalu, dan kami memperingatinya setiap tahun untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena dengan Pancasila persatuan dan kesatuan bangsa ini bisa terjaga, karena di sana semuanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, terkait sila pertama, kami juga hadir di tempat-tempat ibadah melaksanakan ibadah itu. Sila kedua kemanusiaan yang ada dalam ibadah, bagaimana kami memanusiakan manusia, menghargai, menghormati. Persatuan kami tetap menjaga bahwa Indonesia ini satu untuk semua dan semua untuk satu. Kerakyatan kami selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Itu keputusan tertinggi. Dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
kami bagaimana berjuang untuk mensejahterakan mereka. Dan hari ini di hari lahir Pancasila kami juga akan ada bakti sosial. Walaupun nggak banyak, insya Allah bisa membantu. Kami akan membagikan 50 paket sembako kepada duafa yang ada di Bandar Jawa Timur. Yang kebetulan kemarin ada masukan di sana di tempat pembuangan akhir sampah kita. Banyak kaum marginal yang butuh sentuhan kita, butuh bantuan kita. Dan insya Allah kami hari ini akan hadir di sana dengan bawa bantuan. Pesan kepada masyarakat seluruhnya, ayo kita jaga Pancasila ini. Kita sama-sama tahu Uni Soviet bubar juga karena tidak ada pemersatu bangsa. Begitu juga dengan India yang pecah menjadi Pakistan, kemudian India pecah karena tidak ada Pancasila. Begitu juga Uzbekistan pecah karena nggak ada Pancasila. Nah kita karena Pancasila ini yang bisa merekat erat anak bangsa, mari kita sama-sama jaga supaya bangsa kita tidak akan terpecah-pecah yang sejak dulu berusaha untuk dipecah-pecah oleh negara luar karena kebesaran kita adalah persatuan kita itu. Dengan hari lahir Pancasila ini, peringatan ini untuk bangsa ini semua akan semakin paham begitu pentingnya ideologi sebuah bangsa untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat sukunya apa, agamanya apa, tapi semua rakyat Indonesia. Di dalam memeriahkan hari lahirnya Pancasila, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah juga mengadakan bakti sosial kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Bandar Jaya Timur. Di kegiatan tersebut, DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah membagikan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, serta menyapa masyarakat di lingkungan tersebut. Mbah, monggo Mbah. Nah, ini satu lagi Bu Heni. Itu bangsa. Bolong-bolong. Bangsa Supiro. Putrane pinten? Lanang setunggal. Ini, niki putri ini. Nggih. Bukan. Yang mana? Putri Mbah ini. Di anake putrane Mbah iki. Maryam. Rene loh. Ambek kering. Nanti kering. Ini ora kering. Satu aja sampai. Iki Mbah wonten napa? Anaknya nopo anaknya. Wonten beras nggih. Digawakne. Mbah. Gak kuat, digawakne. Lihat mboten. Ini anaknya. Mana anaknya? Mbah. Sehat-sehat nggih. Amin. Selanjutnya Pak Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tengah kepada Bapak Agus Samit. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan dijual. Pak Marsono untuk menyerahkan selaku Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah sekaligus fraksi PDI Perjuangan. Oke, ini ada beras dan yang lain-lain dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Mudah-mudahan berkah, mohon doa restunya kami PDI Perjuangan dan bangsa ini tetap merdeka. Turun ya. Selanjutnya Pak Ridwan untuk menyerahkan sembako. Sini biar. Udah le. Ini, Bu. Ya. Bu, mohon doa restunya ya biar PDI Perjuangan sempurna. Amin. Amin. Insyaallah bisa jadi ya. Terima kasih ya, Bu. Satu lagi ya untuk Bapak Lambo.
Ibu udah berapa? Sini satu. Ibu, Sini Bu. Ayo. ini buat apa Bu? Ini, Bu. Nah, ibu udah. Ayo, ibu dulu. Nah, baru bagi sana. Udah, simbolisnya dulu. Ya, langsung. Bapak Abu Yazid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu tetap di tempat, nanti dibagi. Tetap. Pak Usmanuddin. Depri. Dari Di akhir acara, Lukman Joyo Sumarto menyampaikan harapannya kepada masyarakat untuk semakin memahami arti Pancasila itu sendiri, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh upaya perpecahan rakyat Indonesia. bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ini merupakan kegiatan dari DPC PDI Perjuangan secara menyeluruh Bapak dan Ibu, dari Sabang sampai Merauke melaksanakan kegiatan semacam ini PDI Perjuangan. Baiklah, kegiatan pada hari ini adalah bakti sosial dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila dan Bulan Bung Karno. Kami tadi setelah melaksanakan kegiatan upacara peringatan hari lahirnya Pancasila, ini kita secara serentak mengadakan bakti sosial dengan cara kita untuk DPC Lampung Tengah memberikan sembako, paket sembako masyarakat yang kita anggap pantas untuk menerimanya. Jadi pada hari ini di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan bakti sosial itu. Nah, kemudian ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan, dan kegiatan-kegiatan yang lain nanti akan kita laksanakan selama bulan Juni. Selama bulan Juni kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini, bakti sosial terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Saya rasa itu. Bapak Jai Supir. Ya, kita berharap ya masyarakat semakin memahami ya Pancasila itu sendiri, karena akhir-akhir ini bangsa kita ini banyak diuji ya, banyak diuji dengan kegiatan-kegiatan yang menjurus ke arah perpecahan. Nah, inilah perlunya pemahaman terhadap Pancasila, sehingga upaya-upaya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menghendaki perpecahan di dalam tubuh rakyat Indonesia ini bisa kita tangkal. Itu saya rasa. Bangsa Indonesia akan sejarah kelahiran dari falsafah bangsa Indonesia Pancasila. Mengingatkan lagi lahirnya pada tanggal 1 Juni tahun 1945 di dalam sidang
BPU PKI waktu itu. Jadi kalau kita tidak menggugah, tidak menggali lagi, banyak orang nggak ngerti. Pancasila itu dasar negara dan bagaimana sejarahnya ini tidak banyak orang tahu, khususnya anak-anak generasi muda. Oleh karena itu dari beberapa tahun yang lalu kita selalu menggemakan lahirnya Pancasila, sekaligus juga dengan bulan Bung Karno. Karena Bung Karno juga lahir di dalam bulan Juni. Dari Lampung Tengah, kontributor LTS TV, Jenita mengabarkan.